Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Pendidikan, Pak Muhajir, Bung Salim Said, sahabat lama saya. Waktu saya diuji itu tahun Desember 82, Bung Salim yang mendampingi saya dengan almarhum Pak Nurhalis Majid, yang sekarang jadi buku ini. Itu tadi ada salah tahun ya, harusnya 1982 itu, bukan 1993. Saya sekarang sudah umur sudah tua ini, sudah 82 tahun. Para hadirin yang saya hormati, Indonesia sebagai bangsa itu belum menjadi, masih dalam proses menjadi. Belum. Persoalan integrasi nasional itu menjadi masalah. Persoalan daerah-daerah yang terluar, yang berbatasan negara lain, itu juga banyak masalah. Pendidikan kita juga belum merata. Ini ada menterinya di sini. Kementerian Agama juga banyak persoalan, haji belum pernah beres. Jadi banyak persoalan bangsa. Tapi betapapun juga saudara ya, Indonesia ini sudah bertahan ya sejak proklamasi sudah lebih dari 71 tahun. Kita punya dasar negara Pancasila dan itu sudah kokoh. Walaupun masih ada kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat kita yang menolak Pancasila, itu saya rasa itu semacam sisa-sisa laskar Pajang saja. Jadi dulu pernah bertempur itu. Islam Pancasila itu pernah bertempur. Tahun 45, tahun 50-an di sidang-sidang konstituante itu kan kita dihadapkan pada pilihan apa dasar negara kita. Nah, mula-mula kan dalam sidang konstituante itu ada 3 diusulkan. Pancasila, Islam, dan sosial ekonomi. Tapi kemudian karena sosial ekonomi itu pendukungnya tidak banyak, lalu gabung ke Pancasila. Termasuk yang komunis itu masuk membela Pancasila. Walaupun bagi Aidit, Pancasila itu hanya sekadar alat pemersatu. Bukan sebagai dasar negara, bukan sebagai filosofis ke Khronslah ya. Jadi filsafat negara. Dan kita beruntung saudara, kita punya filsafat yang begitu hebat yang digali oleh Bung Karno, walaupun mula-mula waktu pidato yang tanpa teks 1 Juni itu kan ketuhanan itu nomor 5 sebenarnya. Yang pertama itu adalah kebangsaan, nasionalisme sebenarnya. Atau kemudian terjadi perdebatan panjang, tanggal 22 Juni 1945 lahir Piagam Jakarta oleh Panitia 9 yang diketuai oleh Bung Karno. Dan Pancasila yang sekarang itu Pancasila yang 20 Juni minus 7 kata. 7 kata itu
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk ini yang ditiadakan. Tapi persis sesungguhnya. Dengan itu sebenarnya kita sudah punya dasar yang kokoh sekali. Yang menjadi masalah bagi Pancasila ini adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu belum menjadi pedoman membangun bangsa sejak kita merdeka. Itu bacaan saya. Sampai berkali-kali saya sampaikan bahwa sila kelima itu sudah menjadi yatim piatu sejak awal. Jadi persoalan kita sekarang bukan lagi antara Islam Pancasila, kita sudah sepakat Pancasila, tetapi Pancasila itu masih di atas, di awan tinggi. Keadilan kita belum tegak. Kesenjangan sosial kita tajam sekali, tajam sekali. Masa seorang kaya di Indonesia menguasai sekitar 50%. Ini kan pengkhianatan, ini pengkhianatan. Pak Jokowi sudah bicara tentang kesenjangan. Mulyani Menteri Keuangan bicara, JK juga. Tetapi kesenjangan itu tetap berjalan. Jadi bukan lagi persoalan, dulu kan perdebatan Islam Pancasila tajam sekali. Sekarang tidak ada lagi perdebatan itu. Walaupun Pak Harto ya tahun 84-85 itu semacam memaksakan asas tunggal ya. Tetapi kan sekarang kita terima itu. Tidak ada masalah. Dulu saya ini kan pengikut Masyumi. Dulu ya. Dan saya dulu membela negara Islam. Atau Islam sebagai dasar negara. Tetapi setelah belajar, saya buka itu Quran, ada buku-buku klasik itu dinamakan negara Islam, itu tidak ada istilah itu. Ad-Daulah Al-Islamiyah atau Daulatul Islam, disebut juga Daulatul Quran, itu tidak ketemu. Jadi demikian sebenarnya itu sebagai ijtihad boleh saja. Yang ada adalah Daulat Amawiyah atau Umayyah ya, ada Daulat Abbasiyah, ada Daulat Turki Utsmani. Jadi itu pakai nama dinasti itu. Jadi demikian sebenarnya tidak ada lagi yang kita pertentangkan antara Islam dan Pancasila itu. Dan umat Islam mayoritas mutlak sudah menerima itu. Tapi mengapa negara ini masih semacam ini? Mengapa keadilan sosial yang kita suarakan, kalau menurut Bung Karno dalam pidato 1 Juni itu mengatakan ini, di dalam Indonesia merdeka tidak akan ada lagi kemiskinan. Nah, sekarang kesenjangan itu begitu tajam. Dan ini kalau dibiarkan terus menerus, saya khawatir ya, bahwa masa ini sedang menggali kuburan masa depannya. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi sekarang kita tinggalkan segala wacana dan tidak perlu lagi kita khawatir ini Pancasila akan diganti. Yang lain itu saya lihat itu sudah tidak ada gunanya itu. Yang penting sekarang nilai-nilai Pancasila itu dibawa turun ke bumi. Kalau tidak, pilar-pilar kebangsaan ini akan goyah. Dan yang saya kadang-kadang sedih itu ya, ini pilkada DKI ini, itu menghabiskan energi bangsa itu apa itu? Seorang Ahok diperkatakan, dipergunjingkan, dihujat, didukung segala macam. Habis energi kita untuk itu. Ngapain? Pakai agama lagi. Ini menista agama. Dan orang yang mengatakan tidak ada penistaan dihujat habis-habisan. Jadi energi kita terbuang sia-sia untuk sesuatu yang menurut saya bukan masalah yang mendasar. Saya
yang dihujat habis-habisan. Saya tidak membela Ahok, saya tidak membela, saya bukan penduduk DKI dan ke apa segala macam. Tetapi saya melihat pidato yang di Pulau Pramuka, Pulau Seribu itu yang 13 detik itu, saya tidak bisa menyimpulkan itu menista atau menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina ulama. Nah, untung sekarang saksi yang terakhir 2 kiai NU hebat-hebat. Nah, kemudian terserahlah ya kepada penduduk DKI. Siapa nih? Tapi menurut saya jangan dikorbankanlah bangsa untuk DKI ini. Jangan. Udahlah biar berjalan begitu rupa dan tidak perlu lagi kita saling menyalahkannya. Bahkan sekarang kalau saudara lihat dalam medsos itu sudah mengkafirkan. Ada mayat yang tidak mau disembayangkan, ngapa-ngapain tuh ini begini. Nah, tadi saudara Haidar Bagir mengatakan ini orang sudah menjadi Tuhan gitu. Peran Tuhan diambil oleh manusia. Ini sebuah penyimpangan yang sangat jauh. Nah, kemudian kelompok lain lagi yang sesungguhnya menurut saya juga berkembang semacam teologi maut. Bung Salim Said mengatakan kepada saya tadi, ini ISIS ini siapa sebenarnya gitu? Apa itu komunis katanya? Tapi teologi maut itu saudara, teologi maut itu mengajarkan suatu doktrin berani mati karena tidak berani hidup sebenarnya. So, mereka tidak ada yang bisa ditawarkan untuk kehidupan ini. Umat Islam sekarang secara keseluruhan pada tataran global itu kalah di semua lini kehidupan. Ilmu kalah, teknologi kalah, moral juga kalah. Nah, sementara khutbah di masjid-masjid masih mengatakan kuntum khaira ummatin, kita umat terbaik. Apa ini? Masih juga diucapkan itu. Nah, mudah-mudahan ya dengan mizan yang terus saya bersuara, dengan pendekatan ada filsafatnya, ada sufinya, bahkan saudara Haidar Bagir ini sudah macam-macam ya. Dia sungguhnya S1-nya itu kan teknologi industri ya, tapi dia belajar filsafat, belajar tasawuf, sehingga jadilah dia. Jadi kadang-kadang orang-orang yang terlalu eksak ya, tidak mau belajar ilmu sosial, mau belajar filsafat, itu memang biasanya kering. Bung Karno jadi Bung Karno itu karena dia belajar filsafat. Seorang Hatta menjadi Hatta, dia belajar filsafat, belajar sastra. Ini sastra kita lemah sekali. Padahal dalam sastra itu ada suatu the power of beauty di sana. Ada kekuatan keindahan. Kita kehilangan keindahan, kehilangan kadang-kadang hati nurani lumpuh ya. Dan dalam survei dalam penelitian itu, lembaga yang paling korup justru lembaga yang ada di Senayan. Itu yang paling korup. Yang kedua itu kejaksaan, yang ketiga kepolisian. Nah, sekarang kata Pak Tito polisi agak naik sedikit, makin baik. Saya tidak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.